Selanjutnya, kita bahas tentang channel. Bagaimana kita memperkenalkan value dan proposition kita dan juga menawarkannya kepada customer. Channel di BMC menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan dan untuk menjangkau customer segmennya. Dalam hal ini untuk menyampaikan value proposition-nya. Sebelum tahun 90-an, channel cenderung offline, di mana banyak perusahaan yang menggunakan channel seperti iklan koran, majalah, menggunakan flyer, brosur, dan sebagainya untuk berkomunikasi ke customer-nya. Namun setelah booming.com, setelah tahun 90-an, ada sedikit perubahan pada channel. Munculnya website, email, iklan online, dan sebagainya merubah cara perusahaan untuk terhubung dengan customer-nya, baik itu sebagai channel komunikasi ataupun distribusi. Di video sebelumnya, kita telah berhasil mengidentifikasi bahwa customer segmen kita memiliki job, pain, dan gain. Job merupakan pekerjaan yang mereka coba untuk capai. Job ini adalah goal-nya, tujuannya. Pain merupakan rasa sakit atau frustasi yang mereka alami dalam proses mencapai tujuan mereka. Sedangkan gain adalah keuntungan atau hasil yang diinginkan dan motivasi untuk mencapai tujuan ini. Berdasarkan job, pain, dan gain dari customer, kita telah membuat value proposition yang menawarkan solusi terbaik untuk membantu mereka mencapai tujuannya, sehingga terjadi value dan market fit. Di channel, kita perlu membuat rencana dan memutuskan bagaimana kita membawa produk kita ke pasar. Dan bagaimana kita akan merencanakan pemasaran untuk membuat pelanggan mengetahui produk kita. Biasanya, channel yang digunakan untuk kita mengkomunikasikan produk dan service kita ke customer berbeda dengan channel yang digunakan oleh customer untuk membeli produk dan service kita. Dengan menggunakan informasi tentang goal, pain, dan gain dari customer, kita dapat membuat komunikasi yang bisa menunjukkan bahwa kita memahami mereka. Sebuah komunikasi yang menarik motivasi mereka, sehingga cara emosional mendasari mereka, mempengaruhi mereka untuk membeli produk dan service kita. Kita juga bisa mengkomunikasikan untuk menekan pengalaman pelanggan yang sesuai dengan target market. Fase dalam channel biasanya ada 5 bagian. Ada fase awareness, evaluation, purchase, delivery, dan after sales. Channel komunikasi. Menjangkau segmen pelanggan dan dapat berkomunikasi dengannya sangatlah penting, terutama untuk mengembangkan bisnis kita. Melalui komunikasilah kita dapat menjelaskan value proposition bisnis kita, mempengaruhi calon pelanggan, dan tentunya mengamankan penjualan. Tujuan dalam menggunakan channel komunikasi adalah meningkatkan awareness di antara pelanggan tentang bisnis dan produk atau layanan kita. Mengkomunikasikan dengan singkat dan jelas tentang value proposition kita, mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk kita atau memberi kita izin untuk berkomunikasi dengan mereka. Terkadang pelanggan juga sering membutuhkan tingkat persuasi tertentu, dan itu bisa dilakukan melalui channel pemasaran. Channel komunikasi juga penting untuk after sale. Melalui channel komunikasi itu bisa kita gunakan untuk menjaga hubungan relasi yang baik dengan customer, sehingga diharapkan nantinya customer membeli kembali ke kita pada saat dia memerlukannya. Berikut ini adalah sebuah gambaran beberapa channel komunikasi yang ada saat ini. Dari pendekatan face-to-face, melalui telepon, video chat, hingga ke penggunaan website, email, dan sosial media. Tentunya menggunakan teknologi terkini, menggunakan sosial media, website, dan sebagainya, memiliki jangkauan yang lebih luas untuk kita berkomunikasi dengan customer. Tentang efektifnya, mungkin kita harus exercise mencoba satu demi satu channel mana sajakah yang sesuai, yang tepat untuk produk atau service kita. Dan berikut ini adalah beberapa contoh-contoh channel komunikasi. Ada TV, radio, billboard, PR, YouTube, Google, Facebook, Instagram, Snapchat, website, dan juga melalui komunitas. Saluran distribusi atau channel distribusi kita gunakan untuk mendistribusikan produk kita, baik secara fisik ataupun secara digital, kita distribusikan ke pasar, dan akhirnya nanti adalah ke pelanggan tentunya. Misal, jika Anda memiliki produk atau layanan digital, misalnya SaaS, Software as a Service,
maka Anda dapat mendistribusikan atau menjualnya melalui website Anda. Namun, untuk distribusi produk fisik, saluran penggunaannya bisa sangat berbeda. Misal tetap menggunakan teknologi terkini, menggunakan e-commerce, pesan melalui online website, namun mengambilnya bisa melalui toko atau dikirim menggunakan kurir. Contohnya di sini produk dari Amazon. Amazon memiliki dua jenis produk, baik produk fisikal ataupun digital. Misal Amazon buku. Jika ada customer menginginkan untuk membeli produk Amazon Kindle, maka dia akan mendapatkan produk berupa produk digital. Dan sebaliknya, jika customer menghendaki membeli produk buku secara fisik, maka dia menggunakan channel distribusi yang fisikal. Berikut ini contoh-contoh distribusi channel, misal menggunakan wholesaler, marketplace, retailer, dan sebagainya. Website juga termasuk di dalam hal ini. Kita coba masuk ke contoh case study Dinda Boutique, di mana dia menawarkan one-stop fashion boutique gaul untuk customer-nya yang membutuhkan fashion trendy dan gaul. Kita lihat di bisnis model kanvas dari Dinda Boutique. Setelah customer segmennya terdefinisi, kemudian value proposition terbentuk, channel yang dipilih oleh Dinda Boutique adalah website, Instagram, TikTok, menggunakan online ads untuk advertising untuk mengkomunikasikan produk dan servisnya, dan juga menggunakan marketplace dan offline store untuk mendeliver produknya. Di sini, website, Instagram, TikTok, dan online ad merupakan awareness channel dari Dinda Boutique, sedangkan marketplace dan offline store adalah distribution channel dari Dinda Boutique. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang block building customer relationship di bisnis model kanvas.